semuanya, kembali lagi dengan aku Nona Mowboy. Dalam video kali ini aku masih ingin berbagi dengan kalian semua tentang dunia pendidikan anak usia dini atau PAUD. Buat kalian semua yang baru pertama kali gabung atau mampir di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol lonceng sehingga setiap kali aku update informasi terbaru dari Pulau Timur, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Pemerintah Indonesia memiliki visi yang sangat besar, yaitu satu desa, satu PAUD. Visi ini bertujuan untuk mencapai generasi emas di Indonesia di tahun 2045. Harapan yang sangat besar ini tentu saja memiliki tantangan yang sangat besar juga. Karena ada banyak desa di pedalaman-pedalaman yang ada di Indonesia yang begitu sulit untuk dijangkau. Karena itu diperlukan kolaborasi dari berbagai macam pihak untuk dapat mewujudkan visi yang sangat besar ini. Karena itu tidak ada salahnya kita semua terlibat untuk mewujudkan visi ini, di mana seluruh anak di Indonesia, baik di pedalaman maupun di kota, dapat tersentuhkan di dalam pendidikan anak usia dini. Karena itu, saya pun percaya kalian semua pasti bisa juga membantu pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi mewujudkan satu PAUD di satu desa. Kalau kalian semua masih kesulitan berpikir bagaimana bisa saya membuka sebuah PAUD, kalian bisa melihat video saya yang satu ini. Di situ saya sudah mengupas tuntas bagaimana persiapan untuk mendirikan sebuah PAUD. Dan saya berharap kita semua yang memiliki passion di dunia pendidikan dapat mewujudkan mimpi besar dari Indonesia untuk dapat menjangkau seluruh anak usia dini di seluruh pelosok tanah air. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi dengan kalian semua tantangan-tantangan atau kesulitan yang dihadapi saat membuka PAUD di desa atau di pedalaman, di kampung, di mana pengalaman saya ini saya bagikan dengan teman-teman semua di luar sana dengan harapan bahwa kita bisa belajar bersama. Dan di video kali ini juga saya ingin berbagi bagaimana saya menangani atau menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi ini. Karena itu tonton video ini dari awal sampai selesai. Tantangan nomor 1 saat membuka PAUD di desa adalah sulitnya membuat orang tua memahami bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua di desa atau di pedalaman memahami pendidikan itu hanya dimulai dari sekolah dasar atau SD. Karena itu mereka merasa bahwa PAUD itu tidak terlalu penting bagi putra-putri mereka. Mereka merasa bahwa anak-anak yang didaftarkan ke PAUD itu hanya membuat orang tuanya akan sibuk karena harus mengantar mereka, harus menyiapkan mereka di pagi hari, memotong waktu mereka harus berangkat ke kebun, berangkat ke sawah dan sebagainya. Karena itu kebanyakan orang tua yang masih belum memahami hal ini merasa bahwa terlalu membuang waktu untuk mendaftarkan putra-putri mereka di PAUD. Karena itu ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit untuk membuat orang tua memahami bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting dan sama pentingnya dengan pendidikan di level-level selanjutnya. Solusi yang saya lakukan atau yang saya buat untuk menyelesaikan masalah ini adalah selalu melakukan meeting parents yang secara berkala, di mana selalu ada jadwal rutin untuk pertemuan orang tua, di mana salah satu materi di dalam pertemuan tersebut adalah mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Memang ini tidak akan mudah. Dalam satu kali meeting parents langsung mereka akan paham, tetapi ini harus kita lakukan secara terus-menerus sehingga membuat mereka pada akhirnya paham bahwa pendidikan anak usia dini itu begitu penting bagi anak-anak mereka, sehingga mereka perlu untuk bekerja sama dengan pihak PAUD untuk mendorong putra-putri mereka datang ke PAUD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak PAUD. Tantangan kedua yang dihadapi oleh seorang pengelola PAUD saat membuka pendidikan anak usia dini di desa adalah sulitnya menemukan sumber daya manusia yang memadai.
Kenapa hal ini terjadi? Karena kebanyakan orang yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjananya memilih untuk bekerja di kota untuk alasan penghidupan atau perbaikan finansial mereka. Karena itu jarang ada yang kembali ke daerah atau ke pedalaman. Nah, untuk seorang pengelola PAUD bisa mendapatkan sarjana PAUD atau sarjana pendidikan itu begitu sulit. Karena itu saya secara pribadi memutuskan untuk tidak masalah merekrut mereka yang tamatan sekolah menengah atas atau SMA, lalu mereka dibekali dengan training-training baik yang dilakukan oleh saya secara pribadi maupun oleh pihak lain yang bisa saya ikutkan mereka. Tapi tidak juga berhenti di situ. Dalam proses perjalanan waktu saya selalu mendorong guru yang belum memiliki ijazah sarjana untuk dapat menambah pengetahuan mereka di pendidikan lanjutan, yaitu melalui jalur UT atau Universitas Terbuka, di mana jalur pendidikan ini sangat membantu mereka untuk bisa dapat meningkatkan pengetahuan mereka atau level pendidikan mereka tanpa mereka harus pergi ke kota di mana ada universitas. Tantangan yang ketiga yang masih ada hubungannya dengan poin nomor 2 tadi adalah sulitnya menemukan pengajar atau tutor yang memiliki passion yang sangat kuat dengan dunia pendidikan anak usia dini. Karena kita tahu bahwa dunia PAUD itu membutuhkan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa connect dengan anak-anak usia 4-6 tahun, orang-orang yang memang mau aktif dengan anak-anak. Karena itu begitu susah sekali untuk kita menemukan orang dengan passion seperti ini. Nah, untuk menangani masalah yang ada ini, saya secara pribadi memilih untuk terus mentraining guru. Ada informasi baru apa seputar dunia pendidikan PAUD, saya selalu mau bagikan kepada guru-guru. Kalau ada kreativitas baru yang menarik, saya selalu berbagi dengan mereka, baik itu mungkin lewat video yang di-download atau mungkin lewat ilmu baru yang baru saya dapatkan dari training di tempat lain. Mungkin saya selalu mau untuk berbagi dengan mereka supaya dalam proses perjalanan waktu mereka terkoneksi dengan anak-anak PAUD, mereka sendiri skill mereka ini dapat terus terbangun. Tantangan keempat yang dihadapi atau kesulitan nomor 4 ini adalah tentang kudet atau kurang up to date. Seringkali kepala sekolah, pengelola maupun guru-guru PAUD yang ada di desa atau pedalaman menjadi kurang up to date dengan informasi terbaru yang ada. Kenapa hal ini terjadi? Ini terjadi karena masalah begitu sulitnya koneksi internet, tidak ada akses informasi yang begitu mudah langsung mereka dapatkan, karena di beberapa desa atau di beberapa kampung tertentu listrik bahkan tidak ada, sinyal internet tidak ada, sehingga membuat guru atau pengelola bahkan kepala sekolah PAUD sekalipun menjadi kudet dengan informasi yang terbaru. Nah, memang untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan kolaborasi banyak pihak, baik itu dari dinas pendidikan, LSM lain, dan mungkin pihak-pihak lain yang juga harus dengan rajin atau dengan hati yang bermurah hati mau berbagi informasi-informasi terbaru kepada orang-orang yang ada di desa atau di pedalaman ini, secara khusus para tenaga pendidik. Mereka perlu diberikan informasi-informasi apa saja yang terbaru. Karena itu solusi yang saya pikir terbaik adalah pengelola, guru maupun kepala sekolah PAUD itu harus memiliki relasi yang banyak dengan orang-orang yang ada di mungkin di daerah kecamatan yang mungkin lebih cepat mendapatkan informasi terbaru, sehingga setiap kali mereka mendapatkan informasi terbaru tertentu, mereka bisa meneruskan itu kepada kita yang ada di tempat yang memang membuat kita sulit untuk mengakses informasi terbaru ini. Tantangan nomor 5 adalah PAUD yang dibuka di desa atau di pedalaman seringkali begitu sulit
untuk mendapatkan dana operasional, khususnya PAUD yang dibuka secara perorangan untuk tujuan sosial, yaitu biasanya PAUD yang dibuka untuk memberikan pendidikan secara gratis kepada anak-anak desa atau anak-anak pedalaman. Kesulitan untuk mendapatkan dana operasional ini seringkali mempengaruhi juga kinerja para guru di sekolah dan kadangkala juga membuat pengelola merasa stres atau frustasi. Karena itu tantangan ini seringkali juga membuat banyak orang yang memiliki panggilan untuk membangun pendidikan anak usia dini di daerah tertentu merasa terhalang untuk tidak berani melakukan hal tersebut karena alasan finansial ini. Hal ini terjadi karena kalau di kota dengan mudah kita bisa mencari donatur, baik itu dari CSR perusahaan maupun orang perorangan yang ada di kota. Tetapi di desa begitu sulit untuk kita bisa mendapatkan koneksi kepada perusahaan atau LSM atau perorangan yang bisa membantu untuk menjadi donatur bagi sekolah PAUD. Solusi yang sangat praktis yang menurut saya bisa dilakukan adalah seorang pengelola PAUD yang membuka PAUD di desa harus juga rajin untuk membangun relasi dengan orang-orang yang ada di kota dan tidak boleh malas untuk menceritakan tentang proyek pendidikan yang sedang kita bangun kepada orang-orang lain yang ada di luar. Tujuan ini adalah supaya ada orang yang mengetahui tentang proyek pendidikan yang sedang kita kerjakan agar mereka juga akan menjadi relasi kita, membantu men-sharingkan hal ini kepada orang lain sehingga kita bisa mendapatkan donatur atau pendukung dana untuk proyek yang sedang kita kerjakan, yaitu PAUD yang sedang kita buka. Karena memang sangat mustahil satu PAUD dapat berdiri, dapat berjalan dengan baik, guru-guru dapat berjalan atau mengajar dengan baik di sekolah kalau tidak ada dana operasional untuk menggaji mereka, bahkan untuk menyediakan semua hal yang diperlukan. Tantangan nomor 6 ini masih berkaitan dengan masalah finansial di poin nomor 5 tadi, yaitu sulitnya memiliki sarana prasarana belajar yang memadai atau mendukung. Kenapa? Karena PAUD yang dibuka di desa atau pedalaman kebanyakan adalah dari orang perorangan dengan visi sosial, yaitu ingin membantu anak-anak desa atau anak-anak yang ada di pedalaman. Karena itu biasanya mereka menggunakan apa yang ada. Mungkin bisa menggunakan rumah yang kosong atau menggunakan rumah pribadi atau juga menggunakan bangunan posyandu dan lain sebagainya. Dengan segala keterbatasan yang ada, biasanya PAUD ini berjalan. Ini salah satu tantangan yang begitu sulit untuk diselesaikan karena untuk membuat keadaan proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik dibutuhkan sarana prasarana yang mendukung. Nah, ini tantangan yang sangat besar dihadapi oleh PAUD yang dibuka di desa atau pedalaman. Solusi yang bisa saya berikan adalah yang pertama, kalau PAUD tersebut sudah mendapatkan dana operasional dari Dinas Pendidikan, mungkin kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Yang kedua, bisa berkolaborasi dengan perangkat desa untuk mendapatkan dukungan dari dana desa untuk mungkin pengadaan gedung atau sarana prasarana yang lain. Yang ketiga, kita bisa mencari donatur untuk bisa mendukung kita untuk menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan di PAUD tersebut. Kita bisa melihat ada banyak fakta di mana ada banyak sekolah atau PAUD yang dibuka di pedalaman untuk membantu anak-anak desa itu biasanya belajar dengan keadaan apa adanya. Karena itu
mari kita berkolaborasi di bagian ini juga untuk dapat mencapai visi pendidikan dari Indonesia, yaitu di 2045 nanti PAUD ini bisa berdiri dengan kokoh di semua desa yang ada di Indonesia. Tantangan nomor 7 atau tantangan yang terakhir adalah begitu sulit tentang kehadiran siswa-siswi daripada PAUD kita. Ini kenapa terjadi? Karena di desa atau di pedalaman anak-anak ini tingkat kehadirannya dipengaruhi oleh musim yang ada. Kalau musim hujan biasanya orang tua akan menanam di kebun atau di sawah. Karena itu biasanya anak-anak mereka ini akan mereka bawa. Karena itu PAUD akan menjadi kosong atau hanya ada beberapa anak saja yang akan datang untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dan di musim panen atau di musim-musim adat yang lain gitu, di daerah-daerah tertentu ada pesta-pesta adat tertentu yang mewajibkan seluruh warganya atau masyarakatnya untuk terlibat. Ini akan mempengaruhi kehadiran siswa-siswi di sekolah kita. Karena itu seluruh perangkat dari PAUD harus menyadari tentang masalah ini, di mana kita tidak akan bisa terlepas dari hal-hal yang ada di masyarakat yang mempengaruhi pada siswa-siswa kita sendiri. Solusi yang saya bisa berikan kepada kita semua yaitu kembali kepada poin nomor 1 tadi, yaitu rajin mengedukasi orang tua siswa. Kita harus rajin untuk memberitahu kepada mereka bahwa kenapa anak-anak ini harus diprioritaskan meskipun sedang musim hujan atau sedang musim panen atau sedang musim tertentu, mereka harus diprioritaskan untuk datang ke sekolah. Ini harus terus dilakukan secara berkala oleh perangkat PAUD supaya pada akhirnya orang tua ini bisa paham dan mereka bisa tetap mendorong putra-putri mereka datang ke PAUD tanpa peduli sedang musim apa. Saya secara pribadi menyadari bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan karena apalagi hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat yang sudah dilakukan selama puluhan atau ratusan tahun di daerah tersebut, itu sangat sulit sekali untuk bisa kita tembus. Tapi para perangkat PAUD jangan menyerah untuk terus mengedukasi masyarakat yang ada supaya mereka bisa mendorong putra-putri mereka untuk rajin datang ke PAUD meskipun situasinya mungkin seharusnya mereka tidak ada bersama dengan kita. Karena sebenarnya kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa ya anak-anak hanya dengan kita 1,5 jam, setelah itu mereka bisa akan ikut terlibat di kebun atau di sawah, atau mungkin mereka akan bisa ikut dengan pesta adat tersebut. Ini semua juga tergantung kepada pengelola PAUD, tergantung juga pada guru PAUD dan kepala sekolahnya. Nah, itu dia 7 kesulitan atau 7 tantangan bagi kita yang membuka PAUD di desa atau di pedalaman. Saya menunggu komentar dari kalian semua. Mungkin ada tantangan lain atau kesulitan lain yang kalian hadapi di daerah kalian sendiri, tempat PAUD kalian dibangun. Mungkin bisa tulis di komen di bawah ini untuk kita juga sama-sama belajar, dan saya sangat pengen juga mendengar cerita dari teman-teman sekalian. Mungkin ada kesulitan-kesulitan lain dan saya juga sangat mau untuk belajar dari kalian semua. Meskipun ada tantangan yang sangat besar, bukan berarti kita menyerah dengan hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Tapi mari kita berjuang dengan keras, bergandengan tangan untuk mewujudkan visi besar dari Indonesia, yaitu di 2045 nanti generasi emas bangsa ini bisa tersentuhkan di seluruh pelosok tanah air, karena ada satu PAUD di satu desa.